Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, wahai ulul albab? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kalian semua dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke bro, guys, rekomendasi buku kali ini yaitu mengenai sejarah kebudayaan Islam di kawasan Turki. Tapi sebelum itu, mari kita mundur sejenak ke buku yang berjudul ini ya, Risalah Para Nabi karya Ibnu Katsir. Di dalam buku ini ada sebuah hadis Nabi, yaitu Rasulullah Muhammad SAW bersabda, anak-anak Nabi Nuh adalah Sam, Ham, dan Yafith. Dari Sam lahir bangsa Arab, Persia, dan Romawi yang kebaikan ada pada mereka. Sedangkan anak-anak Yafis adalah Ya'jud dan Ma'jud, bangsa Turki dan bangsa Slav atau Slavia, yang tidak terdapat kebaikan pada mereka. Dan anak-anak Ham adalah bangsa Kipti, Barbar, dan Sudan. Hadis ini yang saya sebut barusan ada di dalam buku ini. Sudah saya bikinkan video rekomendasinya, penerbitnya di mana, cetakan keberapa, tahun berapa. Coba kalian tonton lagi video mengenai rekomendasi buku Kisah Para Nabi karya Ibnu Katsir. Nah, bangsa Romawi yang disebut oleh hadis tadi, itu yang dimaksud bangsa Romawi yang mana? Tentu kalian harus menanyakan kepada ahlinya. Jangan asal-asalan menafsirkan sebuah hadis. Kalian tanyakan kepada ahlinya, atau kalian buka kitab syarah hadis. Lalu yang kedua, dari Abu Hurairah ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi kiamat hingga kalian memerangi bangsa Turki yang bermata kecil, wajah kemerahan, dan hidung pesek. Wajah mereka seakan seperti perisai yang menutupi kulit, dan tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian memerangi kaum yang bersandal bulu. Nah, ini bangsa Turki yang bagaimana kok matanya sipit? Bukankah bangsa Turki yang sekarang tinggi-tinggi berkulit putih kebanyakan? Oleh karena itu, kalian harus mempelajari sejarah bangsa Turki kuno dan bangsa Turki modern. Insya Allah ada di dalam buku yang saya rekomendasikan kali ini. Lalu kita mengingat buku ini, Risalah Ibnu Fadlan, di mana dari kitab catatan Ibnu Fadlan ini lalu dijadikan sebuah novel, dan dari novel tersebut diangkat ke layar lebar dengan film yang berjudul The 13 Warrior. Jadi terinspirasi dari novel, dan novel itu terinspirasi dari buku ini, catatan Ibnu Fadlan dari Baghdad sampai ke Eropa Utara pada abad ke-10. Di buku ini atau di video rekomendasinya yang telah saya bikinkan ya, tertulis, yaitu Ibnu Fadlan berkata, ketika surat dari Al-Amis bin Yitlawar, raja dari Sakabila, sampai ke Khalifah Al-Muqtadir, yang intinya meminta agar Khalifah mengirimkan seorang utusan yang memiliki pengetahuan agama yang mendalam untuk mengajarinya syariat Islam, membangunkan masjid, dan mendirikan mimbar-mimbar dakwah di seluruh wilayah kekuasaannya.
raja dari Sakabilah, negeri Sakabilah ini, di dalam buku ini itu diberi catatan kaki. Ada catatan kakinya tertulis sebagai berikut. Di catatan kakinya bahwa Sakabilah atau Saklabia adalah daerah Slavia, seperti yang disebutkan dalam hadis yang saya sebutkan di awal video ini ya, mengenai keturunan, salah satu keturunan Nabi Nuh, yaitu bangsa Turki, Ya'juj dan Ma'juj dan Slavia. Jadi negeri Sakabilah atau Saklabia adalah daerah Slavia. Bangsa Arab mendatangkan budak dari negara tersebut. Al-Istahari menyebutkan bahwa luas wilayah tersebut memanjang sejauh 2 bulan perjalanan. Sisi Bulgaria adalah kota kecil yang tidak banyak aktivitasnya. Kota tersebut terkenal karena menjadi pelabuhan dari kerajaan ini. Bangsa Rusia atau Rus adalah bangsa yang berada di sebelah Bulgaria, antara Bulgaria dengan Sakabilah. Kalangan Barat tidak memberikan deskripsi batasan tentang kerajaan ini, tetapi mereka memandang bahwa Bulgaria adalah Sakabilah itu sendiri. Itu yang tertulis di catatan kaki mengenai Sakabilah di dalam buku ini. Jadi kalian dapatkan buku ini, kalian beli buku ini, kalian baca dari halaman awal hingga halaman akhir. Insya Allah akan sangat bermanfaat bagi kalian semua. Jika kalian telah nonton movie ya, film The 13 Warrior, kalian harus membaca buku ini supaya kalian mengetahui kisah aslinya. Jadi buku ini sangat recommended sekali bagi kalian yang menyukai sejarah, khususnya sejarah Islam, terutama di mana? Di Asia Tengah ya, kalau saya nggak salah ingat di mana, Eropa dan Asia Tengah. Dan kalian coba searching atau cari mengenai Slavia, bangsa Slavia atau negara Slavia itu di mana saja. Coba kalian searching, coba kalian cari, oke? Sekarang kita masuk ke buku rekomendasi ya. Setelah kalian baca buku ini, saya merekomendasikan buku ini, yaitu buku yang berjudul Sejarah Kebudayaan Islam di Kawasan Turki. Ditulis oleh Dr. Syafiq Amughni, diterbitkan oleh Logos Wacana Ilmu, Kota Jakarta tahun 1997, bulan Januari, cetakan pertama, dengan nomor ISBN 979626026 Jumlah halaman 167, ukuran buku ini 15 kali 21,5 cm. Sebelum saya membacakan tulisan yang ada di cover belakang buku ini, kalian harus tahu profil penulisnya. Di dalam buku ini, di halaman akhir, itu ada tertulis mengenai profil sang penulis. Saya bacakan ya. Syafiq Amughni lahir di Lamongan 15 Juni 1954. Ia menyelesaikan madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Paciran, Lamongan tahun 1996. Pesantren Persis Bangil 1971. Fakultas Adab Surabaya IAIN Sunan Ampel 1979. Setelah itu ia mendapat gelar MA pada tahun 1985 dan gelar PhD pada tahun 1990 dalam bidang kajian Islam dari Universitas California, Los Angeles, USA. Selama belajar di perguruan tinggi, aktif di HMI dan sekarang menjadi aktivis IJMI dan anggota pimpinan pusat Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam pada tahun 1995 sampai 1999. Karena ini buku lama ya, buku terbitan tahun berapa tadi? Tahun
1997 buku ini. Sekarang 2022, Bro. Udah lama banget. Sejak 1980, ia mengajar sejarah kebudayaan Islam pada Fakultas Adab Surabaya IAIN Sunan Ampel. Dan sejak 1993 sampai sekarang, maksudnya sekarang buku ini diterbitkan, beliau menjabat sebagai dekan pada fakultas tersebut. Di samping itu mengajar pada program Pascasarjana di IAIN Sunan Ampel dan Universitas Muhammadiyah Malang, dan menjabat Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo sejak 1991. Dilihat dari profil penulisnya, beliau bukan orang sembarangan, Bro. Dan buku ini adalah karya beliau. Dan tentunya tulisan-tulisan di sini sangat berbobot, mantep. Dan kalian harus memiliki buku ini, dan kalian harus mendapatkan buku ini, kalian harus membeli buku ini. Coba kalian cari, kalian dapatkan buku ini di toko-toko buku terdekat rumah kalian. Kalau tidak ada, kalian hubungi penerbitnya. Kalau tidak ada juga, coba kalian cari di online shop. Oke, ya itu tadi profil mengenai penulis. Sekarang akan saya bacakan tulisan yang ada di belakang cover buku ini. Turki adalah salah satu bangsa muslim yang mempunyai peran penting dalam perkembangan kebudayaan Islam. Pengaruh bangsa Turki sangat kuat, menjangkau wilayah yang sangat luas, sejak Asia Kecil, Asia Tengah, Timur Tengah, Mesir, Afrika Utara, sampai Eropa Timur. Kalau ini Eropa Utara, kalau ini Eropa Timur. Dalam buku ini dikupas dengan jelas dan padat mengenai sejarah perkembangan bangsa Turki sejak sebelum Islam dan proses Islamisasinya, kejayaan Turki Utsmani sampai pengembaraan mereka, hingga gerakan pembaharuan Kemal Atatürk yang ingin membaratkan Turki. Karena itu buku ini merupakan bacaan penting bagi para mahasiswa, pengajar, pemerhati, dan peminat sejarah kebudayaan Islam. Buku daras ini disusun berdasarkan kurikulum nasional IAIN terbaru dalam kurung 1995 yang ditetapkan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama untuk Fakultas Adab sebagai mata kuliah keahlian dalam kurung MKK pada jurusan Sejarah Kebudayaan Islam dalam kurung SKI program S1. Lumayan kan, Bro, seperti saya yang hanya lulusan SMA, tidak pernah kuliah jurusan di bidang Islam, ya kan? Kita bisa membaca buku ini, kita dapatkan buku ini. Dan ini sangat bagus sekali bagi kalian yang ingin mengetahui mengenai sejarah Turki, melanjutkan buku ini. Mungkin bisa sampai ke sejarah Mongolia, Khazar, dan Islam di Asia Tengah. Nanti insya Allah kapan kalau saya ada bukunya ya mengenai perkembangan Islam di Asia Tengah. Itu tadi mengenai tulisan di belakang cover buku ini ya. Dikatakan bahwa buku ini mengupas dengan jelas dan padat mengenai sejarah perkembangan bangsa Turki sebelum Islam dan proses Islamisasinya sampai kejayaan Turki Utsmani hingga gerakan pembaharuan Kemal Atatürk. Itu tadi. Nanti kalau kalian sudah membeli buku ini, bisa kalian baca sendiri isinya bagaimana. Dan saya yakin isinya sangat bagus dan jos bin mantep. Mantep pakai bak tasjid. Gitu ya. Oke, kita intip ya secuil isi di dalam buku ini. Buku sampean. Kutipan pertama yang saya pilih tertulis sebagai berikut.
situasi yang kita dapatkan di wilayah yang sekarang berbahasa Turki dalam kurung Utsmani adalah hasil dari proses pendudukan dan asimilasi yang sangat panjang dan kompleks. Sebagaimana kita tahu kan, bangsa Turki sekarang itu sudah campuran, sudah mengalami banyak asimilasi. Sudah ada pertukaran budaya itu antara Eropa, Arab, Turki sendiri dan seterusnya. Coba kalian searching mengenai sejarah Turki ya. Nah, untuk mengetahui lebih lengkapnya, kutipan selanjutnya atau secara menyeluruh, tentu kalian baca sendiri di dalam buku ini ya. Jadi Turki yang sekarang yang berbahasa Turki Utsmani adalah hasil proses pendudukan dan asimilasi yang sangat panjang dan kompleks. Panjang dan kompleks. Oke. Kutipan kedua yang saya pilih, bangsa Turki berasal dari sebuah rumpun yang dikenal dengan Ural Altaik, yang disebut juga bangsa berkulit kuning. Mereka hidup di kaki pegunungan Altaik bagian barat dari padang rumput Mongol. Jadi di dalam hadis Nabi tadi dikatakan bahwa orang-orang Turki itu bermata sipit. Nah, kalau bangsa Turki di sini menurut buku ini ya berasal dari sebuah rumpun yang dikenal dengan Ural Altaik. Coba kalian cari Ural Altaik itu apa, atau kalian baca sendiri buku ini, karena insya Allah di dalam buku ini dijelaskan. Yang disebut juga bangsa berkulit kuning, sedangkan Barat itu berkulit putih. Orang Turki ini berkulit kuning itu kan Mongol dan Cina, ya kan? Mereka, bangsa Turki ini hidup di kaki pegunungan Altai, bagian barat dari padang rumput Mongolia. Itu kutipan kedua yang saya kutip. Untuk mengetahui secara rincinya, kalian baca sendiri dalam buku ini, bos. Harus baca sendiri, bos, biar hakul yakin. Kutipan yang ketiga yang saya pilih, para ahli banyak berbeda pendapat apakah nenek moyang bangsa ini berasal dari suku Hyungnu, bangsa Mongol, ataukah campuran bangsa Mongol dan Hyungnu. Jadi menurut buku ini, para ahli itu juga berbeda pendapat mengenai nenek moyang orang-orang Turki, apakah berasal dari Hyungnu ataukah bangsa Mongol, ataukah campuran bangsa Mongol dan Hyungnu. Ketika saya ngaji tarikh ya, saya pernah ngaji tarikh itu sekitar hampir ya ada kalau 3 tahun. Itu guru saya yang juga sekaligus sahabat saya mengatakan bahwa orang Turki itu ya orang-orang Mongol itu. Kalau menurut beliau, mohon maaf kalau saya salah ya, seingat saya seperti itu. Jadi menurut guru saya, orang-orang Turki itu orang Mongol, tapi di sini di dalam buku ini dituliskan bahwa ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan orang Hyungnu, ada yang nenek moyang mengatakan orang Mongol, dan ada yang mengatakan campuran antara Mongol dan Hyungnu. Untuk lebih jelasnya, kalian baca sendiri dalam buku ini, bos. Oke. Kutipan keempat, bangsa ini, yaitu bangsa Turki, dalam catatan sejarah yang bersumber dari Cina, dikenal dengan bangsa Hun. Telah mampu membangun sebuah kerajaan besar yang bernama Attila pada abad ke-5 Masehi yang terletak di tengah dataran Eropa. Saya memiliki buku mengenai sejarah Attila the Hun. Ada, nanti setelah beberapa video setelah ini akan saya bikinkan rekomendasinya mengenai Attila the Hun. Jadi menurut buku ini, bangsa Turki dalam catatan sejarah yang bersumber dari Cina
itu dikenal sebagai bangsa Hun, di mana bangsa Hun ini telah mampu membangun sebuah kerajaan yang sangat besar yang bernama Attila pada abad ke-5 Masehi, yang terletak di tengah dataran Eropa. Untuk lebih lengkapnya, seperti biasa tentu kalian harus baca sendiri buku ini, bos. Kutipan kelima, ini ada berapa kutipan ini? Nah, ini kutipan kelima ya. Kata Turki dalam bahasa Cina disebut Tukwe. Digunakan pertama kali untuk menyebut sekelompok orang nomad yang pada abad ke-6 Masehi telah mendirikan sebuah kerajaan yang membentuk wilayah segitiga, mulai dari Mongolia ke perbatasan Cina bagian utara dan Laut Hitam. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, kalian tentu harus membaca buku ini, bos. Seperti yang saya katakan di awal, buku ini itu sangat menarik. Di Facebook itu teman-teman saya itu pada gandrung membahas mengenai sejarah Turki, mengenai Attila the Hun, mengenai Khazar. Mereka semuanya diskusi tanpa literatur, bos. Ini loh, bos, ada literatur. Baca, bos. Baca. Kalau enggak tahu ya tanya kepada ahlinya. Kalau cari di internet ya dilihat internet itu sumbernya di mana, dari mana. Jangan asal comot, bos. Kasihan teman-teman kita yang enggak tahu apa-apa. Oke? Beli buku ini, bos, beli. Supaya kalian paham. Ya, syukur-syukur setelah beli buku ini kalian mencari literatur yang lain untuk menambah wawasan kita mengenai asal-usul Turki. Oke ya. Jadi di dalam buku ini dikatakan kata Turki dalam bahasa Cina disebut Tukwe, digunakan pertama kali untuk menyebut sekelompok orang nomad yang pada abad ke-6 Masehi telah mendirikan sebuah kerajaan yang membentuk wilayah segitiga mulai dari Mongolia ke perbatasan Cina bagian utara dan Laut Hitam. Coba kalian buka peta Mongolia, perbatasan Cina bagian utara dan Laut Hitam. Itu wilayahnya sampai di mana aja, mencakup wilayah mana saja, oke? Kutipan terakhir yang saya pilih, menurut Ibnu Al-Athir, sekelompok orang-orang Turki yang biasa tinggal di Balasagun pada musim dingin dan di sekitar wilayah Bulgar, mungkin di Ural, memeluk Islam pada bulan Safar 435 dalam kurung 1043 lah. Bulan Safar 435 ini apa enggak ditulis apakah Hijriah, apakah Masehi. Dan di dalam kurung 1043 ini juga enggak ditulis apakah Hijriah atau Masehi. Jadi ini di dalam buku ini ya, menurut Ibnu Al-Athir, sekelompok orang-orang Turki yang biasa tinggal di Balasagun. Nah, Balasagun ini di mana? Dikatakan di Balasagun pada musim dingin dan di sekitar wilayah Bulgar, mungkin di Ural, memeluk Islam pada bulan Safar 435 dalam kurung 1043. Nah, untuk mengetahui selengkapnya kalian baca sendiri buku ini, bos. Kalian dapatkan buku ini, kalian beli buku ini, bos. Kalian baca sambil ngopi, sambil rokokan ya. Jangan sambil nonton film India, bos. Gak konsen kamu nanti. Atau jangan sambil nonton drakor. Saya tidak suka drakor, bos. Oke. Kalian dapatkan buku ini untuk melengkapi Risalah Ibnu Fadlan ya. Ini buku yang sangat bagus banget. TUP BGT. Setelah baca buku ini, kalian baca buku ini dan tunggu rekomendasi buku dari saya selanjutnya. Masih mengenai sejarah bangsa Turki. Insya Allah sampai ke
Khazar dan Ya'jud dan Ma'jud. Dan literasi yang saya rekomendasikan insya Allah TUP BGT bos. Kalian dapatkan buku ini di toko-toko buku terdekat kalian, dan kalian dapatkan jika tidak ada kalian hubungi penerbitnya. Kalau di penerbitnya juga nggak ada, coba kalian dapatkan buku ini di online shop. Kalau masih nggak ada juga, kalian pinjam ke perpustakaan. Kalau nggak ada juga, kalian masuk universitas-universitas Islam. Ya kok, berani kan? Saya aja berani dulu bro. Pinjam di sana. Kalau nggak ada juga ya sudah, kalian diem, nggak usah bahas Turki bos. Daripada kalian bikin orang kesasar mengenai Turki. Oke? Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.